Halo Friendly Friends, saya Abdi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang basic fisiologi. Jadi sekarang kita akan membahas dasar-dasar dari fisiologi. Kita mulai dari tingkat organisasi tubuh. Nah, jadi tingkat organisasi di dalam tubuh kita itu ada 5. Mulai dari tingkat kimiawi, kemudian tingkat seluler, kemudian naik lagi menjadi tingkat jaringan, kemudian naik lagi menjadi tingkat organ, dan kemudian naik lagi menjadi tingkat sistem tubuh. Nah, jadi tingkat kimiawi itu adalah berupa molekul-molekul, atom-atom yang menyusun sel-sel tubuh. Kemudian tingkat sel, yaitu sel yang menyusun pada jaringan. Kemudian tingkat jaringan itu adalah yang menyusun organ. Kemudian tingkat organ, itu organ-organ itu yang akan menyusun tingkat sistem tubuh. Nah, jadi kita mulai dari tingkat kimiawi, yaitu bersusun atas atom dan molekul. Jadi 96% zat kimia tubuh dibentuk oleh oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Nah, oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen ini nanti akan membentuk molekul yang ada beberapa ini molekul yang dikatakan molekul kehidupan, karena molekul-molekul inilah yang akan menyusun daripada tubuh manusia. Molekul-molekul kehidupan itu seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Nah, berbagai atom dan molekul yang penting ini adalah bahan mentah yang menjadi asal dari semua makhluk hidup. Kemudian kita naik lagi ke tingkat seluler, yaitu sel. Sel itu adalah unit dasar struktur dan fungsi suatu makhluk hidup, yang merupakan satuan terkecil yang mampu melaksanakan proses-proses yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, jadi segala apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita, baik pergerakan dan lain sebagainya, itu adalah diatur dan dilakukan oleh sel. Kemudian ada fungsi sel itu ada 2, ada fungsi dasar dan fungsi khusus. Nah, untuk fungsi dasar sel itu ada 8. Jadi sini kita bagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah memperoleh makanan, zat gizi, dan oksigen dari lingkungan di sekitar sel. Kemudian melakukan reaksi-reaksi yang menggunakan zat-zat gizi dan O2 untuk menghasilkan energi bagi sel. Contohnya, makanan ditambah O2 akan menghasilkan CO2 tambah H2O ditambah energi. Energi inilah yang dipakai untuk melakukan proses-proses kehidupan. Nah, kemudian fungsi yang ketiga, mengeluarkan karbon dioksida dan produk sampingan lainnya atau produk sisa yang terbentuk selama reaksi-reaksi tersebut ke lingkungan sekitar. Nah, jadi ini CO2. CO2 adalah produk sampingan dari metabolisme sel yang akan dikeluarkan ke lingkungan sekitar. Nah, proses pengeluaran itulah yang diatur oleh sel, yang dikeluarkan oleh sel. Kemudian yang keempat adalah membentuk protein dan komponen lain yang diperlukan untuk struktur pertumbuhan dan melaksanakan fungsi tertentu daripada sel. Kemudian yang kelima, mengontrol sebagian besar pertukaran bahan antara sel dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keenam, memindahkan bahan dari satu bagian sel ke bagian lainnya dengan sebagian sel bahkan mampu memindahkan dirinya ke dalam lingkungannya. Kemudian yang ketujuh, peka dan responsif terhadap perubahan di lingkungan sekitar. Dan yang kedelapan, pada sebagian besar sel yang bereproduksi, sebagian sel tubuh, terutama sel saraf dan sel otot, kehilangan kemampuan untuk bereproduksi segera setelah dibentuk. Ini menjadi penyebab mengapa stroke, yang menyebabkan terlenyapnya sel-sel saraf di otak, dan serangan jantung yang menyebabkan kematian sel otot jantung dapat sedemikian merugikan. Nah, jadi pada dasarnya sel-sel itu memiliki banyak kemiripan dalam cara melaksanakan fungsi-fungsi dasar. Oleh karena itu semua sel memiliki beberapa ciri umum. Nah, ini adalah fungsi khusus sel. Nah, fungsi khusus sel ini dimiliki oleh beberapa sel-sel khusus.
Contohnya ini adalah menyekresikan enzim dan hormon. Jadi tidak semua sel-sel tubuh manusia dapat menyekresikan enzim dan hormon. Nah, kemudian menghasilkan dan menyalurkan impuls listrik. Nah, contohnya adalah sel-sel pada jantung. Jadi sel-sel manusia tidak semua dapat menghasilkan dan menyalurkan impuls listrik. Kemudian menghasilkan gerakan intrasel. Nah, gerakan intrasel ini pada dasarnya hanya bisa dilakukan oleh sel-sel otot ya, sel otot dan sebagainya. Seperti mesin yang tidak berfungsi kecuali semua bagiannya tersusun secara benar, sel-sel tubuh juga harus tersusun secara spesifik agar dapat melaksanakan proses-proses tubuh secara keseluruhan untuk mempertahankan hidup, misalnya pencernaan, pernapasan, dan sirkulasi. Sel secara progresif tersusun menjadi jaringan, organ, sistem tubuh, dan akhirnya tubuh secara keseluruhan. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu tingkat jaringan, yaitu sekelompok sel yang serupa. Contoh adalah tadi sel ada yang berfungsi sebagai ekskresi misalnya. Contohnya adalah sel-sel endokrin. Nah, sel-sel endokrin ini akan berkumpul menjadi jaringan endokrin. Contoh jaringan endokrin seperti apa? Contohnya adalah jaringan yang ada di kelenjar-kelenjar endokrin. Nah, ada 4 tipe primer jaringan. Ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Secara keseluruhan, secara umum, jaringan epitel itu berfungsi sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi, sedangkan jaringan ikat itu berfungsi sebagai penyokong struktural, sedangkan jaringan otot berfungsi sebagai pergerakan, dan jaringan saraf sebagai komunikasi, koordinasi, dan kontrol tubuh. Nah, jadi kita mulai bahas dari jaringan otot. Otot secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, untuk otot rangka ini terdapat pada alat-alat gerak tubuh, anggota-anggota gerak, misalnya pada otot-otot bicep, otot tricep. Nah, itu tersusun atas sel-sel otot rangka atau otot lurik. Nah, kemudian untuk otot polos itu biasanya terdapat pada alat-alat pencernaan tubuh, sistem-sistem pencernaan tubuh, misalnya pada usus, pada lambung, dan sebagainya. Nah, kemudian otot jantung. Seperti namanya, otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Nah, untuk khasnya juga otot itu ada yang involunter dan ada yang volunter. Ada yang bisa digerakkan secara sadar, ada juga yang tidak dapat digerakkan secara sadar. Contoh yang dapat digerakkan secara sadar adalah otot lurik. Sedangkan otot yang tidak dapat digerakkan secara sadar atau bergerak secara tidak sadar adalah otot polos dan otot jantung. Kemudian ada jaringan saraf. Itu jaringan yang terdiri atas sel yang khusus memulai dan menyalurkan impuls listrik. Jadi fungsinya adalah untuk memulai dan menyalurkan impuls listrik. Jadi ini adalah gambarannya. Ini adalah gambaran dari sel saraf yang akan menyusun jaringan saraf. Nah, impuls listrik adalah sinyal yang menyalurkan informasi dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain. Sinyal ini berfungsi untuk kontrol, koordinasi, dan komunikasi dalam tubuh. Nah, jadi ibaratnya sebagai kabel yang berfungsi untuk menyalurkan impuls listrik, yang menyalurkan informasi-informasi. Nah, itu terdiri atas sel neuron atau sel saraf yang akan menyusun jaringan saraf. Selanjutnya adalah jaringan epitel. Nah, jaringan epitel pada dasarnya berfungsi sebagai saringan. Nah, jaringan epitel ini terdiri dari 2 tipe struktur umum. Ada namanya lembaran epitel dan ada namanya kelenjar sekretorik. Nah, untuk lembaran epitel pada dasarnya fungsinya hanya untuk sebagai saringan. Ya, maksudnya apa? Jadi dia adalah sebagai saringan yang memisahkan antara bagian luar dan bagian dalam, misalnya pada sel. Nah, jadi tidak semua struktur-struktur yang ada di luar sel atau tidak semua molekul-molekul yang ada di luar sel dapat masuk ke dalam sel. Hanya molekul-molekul khusus yang bisa masuk ke dalam sel, dan itu diatur oleh
jaringan epitel ini. Contohnya adalah lembaran epitel. Jadi dia berfungsi sebagai saringan. Kemudian ada namanya kelenjar sekretorik. Nah, kelenjar sekretorik adalah jaringan epitel yang berfungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul. Contohnya adalah kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Dia mengeluarkan sejenis cairan yang mempunyai fungsi-fungsi khusus. Nah, contohnya adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin ini contohnya adalah saat kita mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu merupakan salah satu molekul-molekul yang dikeluarkan oleh kelenjar eksokrin. Dia memiliki ductus atau saluran ya. Sedangkan untuk kelenjar endokrin, dia tidak memiliki saluran khusus. Nah, contohnya misalnya adalah pada misalnya paling umum adalah pada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu mengeluarkan beberapa hormon yang misalnya ada contohnya adalah hormon tiroid. Nah, hormon tiroid itu tidak memiliki saluran khusus. Dia akan melewati saluran sistem perdarahan pada manusia. Jadi dia tidak memiliki saluran khusus. Bedanya sama kelenjar eksokrin maksud saya. Kelenjar eksokrin dia memiliki saluran khusus. Contohnya adalah kelenjar eksokrin itu adalah contohnya pada ductus biliaris. Nah, biliaris itu atau empedu atau kelenjar getah bening. Maksudnya empedu. Ya, empedu itu akan mengeluarkan cairan empedu yang akan melewati ductus biliaris. Jadi dia mempunyai mempunyai saluran khusus seperti itu. Kemudian ada jaringan ikat. Jaringan ikat seperti namanya, dia fungsinya untuk mengikat, atau dengan kata lain dia akan menghubungkan, menunjang dan mengikat berbagai bagian tubuh. Nah, selanjutnya tadi kita sudah lewati tingkat kimiawi, tingkat sel, terus ada juga namanya tingkat jaringan. Sekarang jaringan-jaringan itu akan membentuk yang namanya suatu organ. Contoh organ adalah ini. Jadi di sini ada organ pencernaan misalnya, organ pernapasan. Nah, jadi organ pencernaan ini merupakan kumpulan-kumpulan dari jaringan-jaringan yang berfungsi dalam bidang pencernaan. Begitu pula pada organ pernapasan. Organ pernapasan juga contohnya ini misalnya adalah paru-paru misalnya ya, atau lungs. Jadi lungs ini atau paru-paru ini tersusun atas jaringan-jaringan yang berfungsi dalam pernapasan. Contohnya lagi misalnya lambung ya. Misalnya lambung, organ lambung. Nah, organ lambung ini terdiri atas jaringan-jaringan yang berfungsi dalam bidang mencerna makanan. Pokoknya dia terdiri atas jaring-jaringan. Nah, setelah itu ada namanya tingkat sistem tubuh. Nah, jadi organ-organ tadi akan bersatu, bergabung, berkolaborasi menjadi yang namanya sistem tubuh. Contohnya adalah sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi di dalamnya itu ada organ apa saja? Ada organ jantung, ada pembuluh darah, baik pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena. Selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan di dalamnya ada organ-organ apa saja? Ada organ misalnya sih ada organ lambung, ada organ usus halus, usus besar, dan lain sebagainya. Begitu pula sistem pernapasan, sistem kemih, sistem tulang, dan sistem otot. Setiap sistem tubuh ini terdiri atas organ-organ yang bersatu, berkolaborasi untuk melaksanakan satu fungsi. Misalnya pada sistem pencernaan fungsinya untuk mencerna makanan, pada sistem pernapasan fungsinya untuk bernapas. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di situ dan lain sebagainya. Nah, jadi itu saja untuk dasar-dasar basic fisiologi mengenai tingkat organisasi tubuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Nah, channel ini akan lanjut upload video-video edukasi lainnya yang pastinya secara terstruktur dan bertahap. Jadi nanti akan dibuatkan playlist buat teman-teman yang ingin belajar fisiologi dari nol. Jadi mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.